Guys, hati-hati kita bakal masuk ke Erangel pada kali ini, dimana semua tim bakal pede banget mainnya, karena balik lagi Erangel adalah map sejuta umat dengan title yang gak pernah direbut oleh siapapun, gak pernah ada dalam sejarah PUBG Mobile, ada King of Erangel. King of Erangel. King Kong ada. King Kong ada, King of Erangel beda. Tapi apakah kali ini King Kong bakal kembali ngamuk ya? Karena pada game pertama Bonafide mainnya bagus. Iya sih. Pada game pertama kan Iya, mainnya iya, bagus. Oke. Dan game kedua masih kurang begitu bagus. Dan sekarang, kalau kemarin Bonafide turunnya di Novo sama-sama dengan Bigetron dan mereka Iya. benar-benar fight di sana. Dan untuk leaderboard kalian bisa lihat Bigetron era masih memimpin, diikuti oleh Aura Esports. Yes, dan kita bakal lihat kali ini dari beberapa tim mulai turun juga. Aerowolf seperti biasa bakal mengambil daerah SMB di military base-nya. Kita bakal lihat juga ada BTR yang langsung turun menuju ke arah Novo. Apakah Bonafide ikut turun? Bonafide lompat nih dari pesawat nih. Oke, tapi dia mengarah ke bagian kiri ya, bukan ke bagian Oh, mereka dari bakal Novo. very peer mungkin ya. Yes, bisa ke arah very peer. Atau mungkin di arah pom bensin. Mungkin juga pom bensin, tapi gue rasa mending ke very peer sih. Very Looting masih peer. lumayan. Iya. Cukup oke lah masih lah ya. Cukup oke betul. Dan kita bakal beberapa tim juga bakal turun di tengah-tengah seperti Pochinki, Milta, dan juga School kali ini. Dan harusnya di arah utara, di Severny, Stalber, Kameshki, dan sekitar itu agak sepi. Biasanya Boom doang yang ambil 3 dari itu. Kameshki, Stalber, Severny. Iya, masih jauh banget sih kalau dari Severny apalagi. Tapi Stalber itu bukan opsi yang jelek juga kalau mereka mau split ya. Maksudnya Betul. Stalber kan Gak berempat lah gitu ya kan. jangan berempat lah, maksimum berdua masih bisa buat dipakai loot, juga pasti ada satu kendaraan di atas. Ini masih cukup oke dan nggak ada kontes buat Bigetron. Damai banget. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim NFT ya. Dapatkah mereka kembali duel dengan tim Bonafide yang lagi-lagi menabrak mereka. Ini Bonafide emang ahli nabrak kayaknya. Spesial nih kayaknya. Spesialis nabrak. Tim spesial buat membinasakan siapapun yang ada di early game, bukan Betul. di mid game, late game loh. Early loh ini. Early game. Bicara soal early fight paling sering berantem itu Bonafide. Ya, Aura. paling sering itu banget. Dan ini bakal jadi PR juga untuk Aura karena lihat nih, di ujung zona udah ada Alter Ego juga. Cuma Alter Ego kalau mengepush lebih ke tengah, Aura harusnya aman di luar circle. Ada yang di menarik. ujung circle. Ada yang menarik dari circle-nya nih. Ya. Yang keluar pertama tadi Aerowolf. Ya. Mereka udah dapat rumah 16, oke. EVOS sementara waktu sedang terkena hit tadi Kaiser. Tapi kalau kita lihat dari arah minimap, lihat guys. Minimapnya Bigetron. Mereka sekarang kan kayak akan menemui kesulitan untuk menembusi jembatan. Betul. Dijaga oleh berapa tim EVOS, Onyx. Lover, RRQ gitu kan. Iya, Kecuali mereka kayak- masuk ke arah Milta. Mereka sudah pada tahu kalau ada Bigetron di Novo dan dengan circle seperti ini, Bigetron mungkin bisa keluar melewati jembatan. Betul, mereka langsung menghalangi hal tersebut dan EVOS emang suka ngambil daerah ini, rumah deket pom bensin. Iya, Dan kali ini mereka favorit banget sih betul, dia. favorit banget dan kali ini BTR perlu berhati-hati. Mereka bisa sih mengambil ke arah Milta. Arah Milta, lalu mereka muterin Miltanya gitu kan. Cuma Iya. gue nggak tahu nih apakah BTR mau coba nge-tapping atau enggak karena situasi ini adalah situasi yang udah familiar untuk BTR. Iya. Di PMCO Pastinya mereka udah biasa ya. diginiin terus di dihadang. PMCO gitu. Gimana Jadi, caranya buat dikandangin dan bisa keluar? betul. Malah di PMCO musuhnya nunggu di sini. Tempatnya BTR lagi nunggu. Jadi bener-bener nge-pushnya high banget. Dan pas Mega ngambil Novo, itu mereka tuh udah tahu kalau diginin tuh udah kayak gini, lu mau giniin gua. Gua Pasti- raja begal ya, gitu kan. Pasti bisa nih kayak gini nih. Ya. Kita balikin semuanya dan untuk sementara waktu EVOS yang akan cukup dekat bersama dengan Bigetron. Betul. Ryzen dan ada Foxy yang sudah memantau arah dari jembatan bagian kiri Luxi yang ada di bagian dari depan dan mundur sedikit ke belakang ternyata. Harus sedikit berhati-hati pastinya untuk Foxy agar tidak terlalu mengangkat kepalanya dan suara kendaraan sudah didengarkankah oleh Foxy. Bersiap-siap dia untuk melepaskan tembakan demi tembakan dan lihat Ryzen juga. Oke, gue tahu sekarang dari Bigetron mereka bisa keluar dengan cukup nyaman dan aman karena ada slope yang bisa didapatkan. Betul banget, tapi Aura sendiri bakal TP juga dan di spray down sedikit oleh seorang Ryzen dengan DP-nya dengan kali 4 tapi belum mengenai target. Tapi dari EVOS, mereka bukan mau menyelinap masuk, mereka pengen nunjukin mereka di situ. Iya. Ya, ada orang di sini gitu loh. Ya. Kalian tidak bakal keluar dengan cukup nyaman dan aman. Tapping dari Ryzen. Oke. Dengan Masih mencari pergerakan lawan, tapi kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim BTR ya. Mereka masih pelan-pelan aja, mereka nggak terlalu terburu-buru juga ya. yes dan EXC dengan SKS. SKS 6. Nah, tapi kan cukup cepat ya dilakukan oleh XC, nggak terlalu precision, lebih ke arah speed aja nembakannya. Yes. Dan Nate coba untuk digoreng lepas begitu saja. Kita bakal lihat kali ini pergerakan di BTR. Seperti apa? Gue penasaran sih, gimana mereka pecahin kurungan dari EVOS. Yes. Yes, karena ada dua dan juga dua split sebenarnya dari para pemain EVOS. Sementara untuk Bigetron ada Luxi dan Auro sudah terkena hit yang cukup besar damage-nya. Separuh HP harus hilang. Dan Auro nge-pick dari angle yang sama, jadi cukup mudah untuk Zuxi tebak gerakannya dari seorang Auro tadi. Iya, ini Bigetron kalau nggak punya utility juga agak sedikit repot untuk bisa menyeberang. So, dua compound
Dan kalau kita lihat EVOS ya, mereka benar-benar pengen untuk mengandangi karena dua pemain yang ditempatkan, yaitu Auro yang berada di ujung depan sana itu untuk mengecek bagian slope yang sedang dipegang oleh Bigetron sekarang. Betul banget, tapi dari BTR mulai nge-push pelan-pelan ke arah EVOS, dan EVOS sendiri udah mulai give ya. Udah mulai giveaway kali ini ke arah BTR. Mereka lepasin ya daerahnya, karena mereka mungkin nggak mau ambil resiko untuk tusun di awal-awal, ataupun ambil beberapa kali di awal-awal, tapi dari Alter Ego bakal langsung dapetin juga beberapa target dari tim IOG, dan bahkan Gangsta turun di bawah dan berhenti kali ini. Apakah bakal diserang kembali oleh seorang Badru? Yes, Bukit Kentang dipegang oleh Badru dan Gangsta very low HP masih bisa kembali melaju, dibonceng oleh rekannya. Hampir aja kenok. Nyaris, dan bye-bye Bukit Kentang masih cukup aman bagi Alter Ego. Itu kalau kenok PS udah. Oke, dan Era Wolf Aldre knockout satu pemain IOG, F2R. Dan zona bakal kelempar ke arah bawah, kali ini menuju ke arah Bigetron. Masih untuk Bigetron dan juga masih untuk EVOS. Gak ada masalah sama sekali, masih bisa ditahan pastinya Dan bagi. sudah mengirim satu orang ke dalam, Onyx bakal maju dikit. Kalau kita lihat Suksi dengan scoutnya sudah mengamankan compound yang cukup nyaman nantinya. Betul, tapi di compound gede itu bakal jadi rebutan cukup banyak tim. Iya. Dan Alter Ego bersama dengan RQ bakal rebutan compound. Wah, Bong bakal nabrak compoundnya langsung. Dia bakal rebut-rebutan gila-gilaan sih itu. Bakal fight mereka kali ini. Ini dia, ini yang kita suka ya. Ketika cuma ada beberapa compound yang bisa dimaksimalkan dan Auro harus tumbang atas Suksi. EVOS melawan Bigetron masih berlanjut juga sejauh ini. Betul banget, dan scouting yang cukup resiko oleh Badru kan, dia terbuka dan coba nge-scouting ke depan untuk memastikan bahwa compound depan aman. Tapi sementara Zuxi cukup tertembak oleh tim-tim sekitar mereka. Ada tim nomor 4 kali ini kalau nggak salah EVOS, dan juga ada tim RQ depan mereka. Ini benar yang seperti kita tadi sempat prediksi, compoundnya bakal rusuh diambil rame-rame. Ini pasti rusuh banget. Ini menarik banget karena hanya untuk sementara waktu hanya Suksi seorang diri yang menahan. Dan juga bahkan ada Karma itu yang ngelewatin. Di jatuh knock dia. out. Dan di finish langsung. Dan Aerowolf bakal datang. Victim juga tertumbang. Ini bakal jadi makanan semua tim sih. Tim-tim yang gak dapet compound di tengah-tengah lapangan. Ya, mereka yang terlambat buat nyari rumah. Ini adalah masa-masa yang kurang begitu bagus. Phil Jackhead. Dan ada spray masuk juga dari RRQ. Aerowolf di bagian belakang tampaknya belum bisa menerobos barikade dari RRQ. Vehicle Explosion. Betul banget, kita bakal lihat dari Bong juga cukup berani, tapi dari Peko ternok sementara waktu, perlu di revive sementara waktu ya, dan bakal langsung jaga aja sementara angle-nya, bakal gerak dikit dari Peko, dan belum masuk ke dalam jangkauan tembakan tim Alter Ego. Dari Marikis sendiri mereka nggak ada sniper ya, jadi sedikit butuh waktu untuk menunggu musuh maju, tapi gue suka banget sih ini, iya. kayak gini ya. Ini baru fight gitu kan. Ini benar-benar fight, dimana Zuxi melawan semuanya, satu lawan banyak. Itu benar-benar sendirian. Dan dia lagi ngebuka jalan, tapi ini dia juga buka jalan bisa mengecokkan lawan. Ketika mereka knock Zuxi, mereka back off. Karena mereka kira anggota BTR lainnya di situ. Tapi BTR lainnya nunggu. Iya, masih ada di belakang 3 orang yang sudah bersiap-siap untuk membackup misalnya. Dan beberapa tim mulai panik nih. Zona bakal bergerak, tim yang gak dapet compound bakal mengambil open field. Dan mungkin bertemu ataupun tabrak-tabrakan dengan tim lain. Seperti Victim sekarang tinggal satu orang lagi Banyu. Dan rumahnya, itu rumahnya enak gitu. Mungkin bakal diambil sama tim-tim lain juga. Yes, dan hanya tabrak lari gak ya. Ryzen tertabrak oleh Louvre. Ya, kita lihat kali ini dari Aerowolf sendiri, untung masih dapat broken shack satu ya. Ya, masih ada satu ini. Juga shack lagi ini yang dua posisi enak sebenarnya. Gubuk derita ya. Gubuk derita, tapi untuk late game gini sebenarnya oke sih. Oke, yang penting ada tempat sembunyi dulu lah. Dan nggak bakal pecah gitu masalah tempatnya kan. Cuma kelamaan satu, Iya. bakal di-push pelan-pelan, dan Sky Gods kembali take down oleh Bonafit. Kembali fight di dua tim. Dan berarti masih di luar circle, bakal nembus pelan-pelan. Boom pun melihat pergerakan dari Ryzen. Kelihatan sih The Prime oleh Ryzen. Spray down ke arah Boom Ramones. Kali ini belum ketangkap juga, tapi dari The Prime cukup barbar. Langsung masuk ke bawahnya tim Bigetron, bakal dihujani Baso kali ini oleh seorang Ryzen. Dan The Prime Turka mulai tumbang, bakal langsung dihujani bom lagi kembali. Dimana mereka mengambil posisi di belakangnya Aerowolf. Dan Boomberry meledakkan diri sendiri. Wow, apa yang terjadi tadi? Apakah kukusan dari Nets Boom Esport gagal? Nah, Circle bakal menuju ke tengah-tengah. Wah, The Prime gak enak banget. Open field tengah-tengah. Kena Nets ya. Dia sudah kena Nets dari arah Bigetron. Knockout langsung oleh Zuxi. Takata knock. Tinggal Velope seorang diri kali ini masih bertahan. Dan Bonafide hadapi pun take down. Kali ini 3 tim tersisa. Semua tim mulai terkikis dengan sangat-sangat cepat. Kali ini dengan Circle yang bahaya. Tengah-tengah zona gini. Tapi iya, bisa dibilang positioning dari Bigetron ini luar biasa. Zuxi memulakan Turka bersama dengan Takata. Ada Ryzen, Velope, berarti itu adalah akhir dari The Prime. Nah, Arrow sendiri lagi ditembaki juga sama tim RQ dan juga tim Bigetron. Tapi dari tim IOG juga lagi dihujani tembak-tembakan dan Mas Gaga dapat di 5 kan enggak ternyata. Dan Banyu one man army masih nembak-nembak, berani banget ya dia. Laki. Ini baru laki di Banyu nih. Ini baru laki ya. Dan ada satu tembak aja semuanya. Kelihatan teman-teman. Ayo Ci. Smoke-nya kurang menutup dengan cukup rapat. Masih terlihat dan masih bisa ditembak oleh Pala Gimpe. Betul banget, tapi kita bakal tanya dari tim NFT dengan 2 anggota mereka. Beranikah mereka
maju karena zona masih berjarak 250 meter di tengah-tengah lapangan kematian. Open field dengan tanpa kendaraan. Diledakin baru musuh mobilnya. Iya, sudah gak punya apa-apa sih. Tinggal nunggu. Oh, kelihatan Choco dalam bahaya berusaha untuk berdiri tapi no, gagal dan akan di take down oleh IOG F2L. Ya, tinggal single satu lagi yang tersisa Single dari fighter tim ya ini. single fighter kali ini. Dan tanpa mobil, tanpa apa-apa, ini berat banget. Dan ternyata Luxi ketangkap juga sementara waktu kenok oleh seorang Nerpeko. Dan pagi Gimpe udah dihujani peluru oleh tim IOG yang kesel temen sempat dinok tadi. Ya dan IOG ini mereka lengkap, mereka masih berempat ya. Di dalam kabin juga masih ada Alter Ego melawan Evos, ada Auro dan Smith juga sudah berhasil untuk dikembalikan ke lobby. 1 melawan 4 itu kelihatan dengan jelas Ya, banget. dan ternyata Heroes juga di finish kali ini. Alter Ego mulai kehilangan satu persatu anggota mereka dan Evos tinggal nyayur sih bersama dengan tim-tim lain yang masuk ke dalam circle terlebih dahulu ya. Tapi tadi Alter Ego udah masuk zona terlebih dahulu. Oh, baru masuk dia, baru entry point kali ini. Dan kali ini Pala Gimpe, akankah dia melakukan healing aja? Atau mungkin dia menunggu tim lain pindah? Kalau aku jadi dia sih nunggu. Wah, Nggak usah ketahuan nunggu dari ternyata. belakang. Ya ada Bonavide dari belakang. Siapa nyangka ya? Iya, Gak betul disangka sama sekali, nggak dinyana, nggak diduga. Dan Bonavide datang dari belakang. Halo. banget. Ada ini Banyu masih masuk dalam zona dan rumahnya Banyu bakal di take down sih, bakal diambil sama tim-tim lain sih, fix. Kita brak dan yes, kita lihat barusan tim Onyx langsung tembus ke dalam dan ternyata Starfy kita tumbang juga pada kali ini. Nah, Masih Hitman sempat mau buat ngelut sih ya, ini. Hitman Harus mau pakai healing sekarang aja. sih. Healing Sekarang dulu nih. Healing sekarang bro. Nggak sempat nanti, oke. Onyx juga mulai tertumbang juga setelah mereka berusaha untuk masuk ke dalam zona secara paksa dan ternyata beberapa anggota Dranis juga tertumbang kali ini. Yes. Mulai rusuh kali Oh, ini. Bigetron, circle-nya di kaki Bigetron Zuxi. Dekat banget dengan Alter Ego. Ya, kita bakal kali ini Dranis seperti rata ya. Dan Iya. Hitman juga rata. Hitman juga hilang. Ryzen apalagi. Ini PR sih untuk rotasi kali ini. Semua tim lagi berusaha mencari tempat yang cukup enak dan Ya, dan RRQ berusaha menjaga poin mereka aja sih. benar, sementara Bigetron mereka udah kipas-kipas. Mereka sudah berada dalam zone. Yes, dan tinggal 7 tim tersisa terkikis dengan sangat-sangat cepat. Termasuk Alter Ego kayaknya. Belum, Alter Ego masih bertahan juga sementara waktu ya. Ya, lagi disapu tuh sama Bigetron. Iya, dan semua entry point lagi jaga juga. Lovre lagi perang juga kali ini dengan IOG seperti dan Onyx ternyata yang bakal perang dengan tim Lovre. Dan zona bakal berang waktu 50 detik. Tim-tim yang ternok kali ini anggotanya bakal jadi PR banget sih. Gimana mereka mau ninggalin atau enggak. Iya. Karena ketika mereka keluar dari tempat mereka pastinya akan gesekan. Betul banget, kita bakal lihat one on one kali ini dari seorang Banyu. Malah masih menang, Banyu bakal cari poin-poin tambahan dan ternyata Laki banget. solo squad dari tim masih Solo bertahan. squad. Masih ada Omega juga spray ke arah Ryzen untuk Bigetron. Tahu ternyata kalau sudah ada tim, ada Airwolf yang dekat juga dengan Bigetron. Apakah sudah masuk ke dalam zone? Belum, dan IOG mereka masih merayap bagaikan ulat di bagian luar dan satu buah nades. Belum connect ke arah apapun Betul juga. banget, smoke juga dilempar oleh tim IOG untuk maju pelan-pelan dengan dua anggota mereka. Gue rasa mereka pengen coba masuk zonanya sih pelan-pelan. Tapi Ryzen kawan-kawan udah senyaman-nyamannya. Nyaman banget mereka. Mereka punya batu, mereka masih punya tempat persembunyian, agak sedikit high ground. Ya, Mobilnya- bahkan sampai barikade mobil juga ada, benteng-bentengan. Iya, tapi mobilnya bisa dipindahin sih bentar lagi. Tapi RRQ juga udah majuin 2 orang. Kali ini 2 orang bakal nyusul lagi. Warung bakal jaga sedikit di belakang kali ini. Tapi Nerpeko kena beberapa tembakan bakal langsung mengambil posisi di open field juga. Dan ternyata di Microboy dan kawan-kawan menjadi bahwa ada tim lain yang mengisi bawahnya mereka. Tapi bakal jadi temboknya kali ini. Yes, Valve knockout oleh IOG, ada balasan dilepaskan oleh Renal Reh dan RRQ berjumpa dengan Onyx. Matthew, Nick sudah ter-knockout dan Microboy spray ke pemain-pemain yang mencoba untuk masuk dalam circle. Betul banget, dan tinggal sisa 6 tim yang tersisa kali ini kita bakal lihat dari beberapa tim bakal nge-push ke bawah. Oh, ternyata RRQ bakal kelihatan nggak? Belum kelihatan, ternyata mereka dari BTR bakal pindah angle. Oh, BTR dan nades, double nades oleh Suksi, no? Tinggal tim 3 tim sisa sementara waktu dari tim RRQ. Nerpeko udah kenok juga sementara waktu ya. Yes. Tinggal 3 tim Airwolf, BTR dan juga tim RRQ. Oke, tapi ini perform yang menarik banget sih buat RRQ. Mereka berusaha untuk bangkit dan sekarang mereka sudah berada kembali di top 3. Peko masih knockout. Bakal di 5, di smoke juga sama tim RRQ. Ini keputusan cukup baik. Dan dari BTR bakal sepertinya fight dengan tim Airwolf rata ya? Kayaknya sih yes ya buat lawan Bigetron. Belum kelihatan di panennya sih. Belum kelihatan sama sekali. Oke, sudah seharusnya 4 melawan 4. Tapi dari angle menang BTR jauh. Ya, BTR mereka berada di atas high ground. Nerpeko kembali ternok kali ini. Peko langganan buat knockout, belum sempat untuk menggunakan first aid dan permainan cukup agresif. Bohong juga sudah di-knock. Ada Ryzen, cukup berbahaya bagi RRQ. Lihat pergerakan dari para pemain Bigetron dan berhasil untuk dikunci. Dan winner chicken dinner akhirnya diraih kembali oleh Bigetron. Luxi, Suksi, Ryzen dan juga Microboys. Ya, setelah 2 game yang kurang memuaskan bagi mereka, akhirnya BTR dapat bermain dengan sangat-sangat baik. Dan tapi yang cukup baik adalah RRQ kembali menemukan performa mereka. Di game yang tadi dapetin chicken, game kedua game ketiga dapat nomor 2 kali ini. Ya, itu perform yang bagus banget. Aura yang mengagetkan sih mereka. Bisa dibilang cukup tusun, Ya, mereka kepleset ya. kepleset kali ini. Pas ke 15.
Akhirnya kita melihat ya, Bigetron kembali mendapatkan dengan chicken dinnernya tadi. It starts with